3 orang, yang tengah disuruh loncat, habis itu kakinya ditendang itu jatuh, itu kan bahaya. Enggak, itu faedahnya apa sih? Makanya saudara, Benernya apa coba lagi? bagus sih, bagus TikTok, tapi yang berlebihan ini yang Tunggu. Halo semua. Hari ini agak berbeda karena saya mencoba untuk membawakan. Yang biasanya Bapak ini yang bawa, cuma saya yang bawa. Jadi kali ini kita akan bahas TikTok. Oke. Pasti kalian tahu lah itu TikTok apa lah ya kan. Tapi kebetulan saya ini nggak tahu nih, dan saya pun nggak hype juga ya. Orang pun Instagram saya pun nggak gitu jalan Pak ini, tapi katanya ada main. Makanya di sini saya ingin tanya-tanya tentang TikTok. Nggak tanya-tanya sih, tapi lebih ke berbicara atau mencari tahu TikTok itu gimana. Atau kalian pun boleh ikutan juga mungkin di komen di bawah itu menurut kalian itu TikTok itu gimana. Soalnya saya kurang tahu ya, jadi kita akan bahas TikTok kali ini. Bagi yang penasaran TikTok itu gimana, saksikan ini aja. Oke, jadi gimana Pak TikTok itu? Marak nih kayaknya ya. Iya. Akhir-akhir ini TikTok udah mulai marak hingga Instagram pun semua udah disebut dengan TikTok. Aku tuh nggak habis pikirnya tuh di kantor gitu. Dimana kan kantor itu kerja. Tau lah yang berkemeja, dasi. Iya. Tapi image yang serius itu hilang gara-gara TikTok menurut aku sih. Masa iya di kantor joget-joget gitu. Kalau aku rasanya ini apa sih? Tapi kok malah itu yang jadi tren gitu kan. Ya. Karena pun ini saya lihat juga ada petugas kayak kerja kantoran yang ketangkap main TikTok saat waktu jam kerja. Dan akhirnya dimarahi sama bos kantornya, sampai HP-nya itu dibanting. Tapi saya nggak tahu itu hoax atau apa. Tapi saya lihat itu di Instagram. Instagram banting loh. Iya. Ya memang TikTok memang agak membawa adiktif ya. Sampai kita sampai lupa waktu jam kerja pun main TikTok. Jadi kayaknya nih TikTok ini bisa ada sesuatu yang bisa membuat kita jadi pengen buat sesuatu gitu. Buat lagi TikTok. Itu pamer nggak ya? Lebih ke pamer nggak ya? Pamer. Sebenarnya sih bukan pamer sih. Kayak ada sesuatu yang bisa bikin orang ngikutin gerakan orang. Kan ada orang buat video TikTok. Habis itu jadi kayak merasa kita kayaknya keren ini, atau kayaknya ini bagus ini jogetnya. Ikutlah. TikTok itu bisa menimbulkan perasaan kayak gitu. Jadi penasaran ya kita. Iya. Ya, itu orang ngapain ya? Kayaknya keren tuh gitu. Iya. Padahal ya gimana? Berarti Bapak cukup tahu lah ya. Ya sebenarnya saya pun kurang tahu gimana kali sih soal TikTok. Saya sendiri pun jujur nggak ada main. Hanya saja saya suka ngeliat-liat explore dari TikTok itu. Tuh berarti berapa ada akunnya dong? Iya, akun ada. Oh, tapi berarti sebagai untuk hiburan aja sih. Jujur, sekarang kayaknya Instagram isinya tuh agak membosankan. Kalau dibilang membosankan ya tujuan Instagram itu kan ya cuman macam branding kita aja sih. Masalahnya kan TikTok itu sendiri kadang ada di Instagram kadang-kadang kan. Iya. Tapi kan kembali ke TikToknya itu. Itu berarti kan macam berbasis video pendek gitu aja ya? Iya, 15 detik ya. 15 detik, dan kalau nggak salah saya baca, sebenarnya saya sempat riset ya, tapi belum pernah coba. Jadi katanya itu macam platform video ya yang 15 sampai 60 detik atau 1 menit ya. Oh, itu yang 60 detik saya pun kurang tahu. Kayaknya itu kayak sistem streaming ya karena pun saya nggak ada main TikTok, jadi kayak kurang tahu aja soal. Setahu saya sih setiap video TikTok tuh hanya bisa 15 detik aja. Oh gitu. Jadi macam sebelum video ini dibuat kan saya sudah riset dulu. Jadi ada yang bilang TikTok itu kan sebenarnya kan dari Chinese ya, dari China. Jadi sebenarnya itu kan namanya Douyin, Bapak tahu? Iya. Douyin ya. Iya, pernah dengar juga sih dulu namanya Douyin sebelum TikTok. Dulu Douyin.
Dan sebelumnya lagi itu sebenarnya Musical.ly. Bapak pernah dengar? Musical.ly. Oh, saingannya TikTok ya, Musical.ly. Bukan, itu sebenarnya bukan saingan TikTok, Pak. Oh, bukan saingan. Jadi udah cari tahu kemarin juga kan asal usul TikTok itu kan, karena penasaran juga nih ya. Jadi TikTok itu tadinya itu yang video-video kayak gitu tuh Musical.ly dulu. Ya. Cuman tadinya kan digarap oleh apa itu nama perusahaannya, ByteDance atau apa gitu. Nah, orang itu akuisisi perusahaan dari Musical.ly itu menjadi Douyin kalau nggak salah. Oh. Jadi dari akuisisi jadi itu di Cina itu sendiri menamakan aplikasi itu Douyin. Ya. Tapi untuk internasional namanya kan TikTok. Oh iya. Ya, aku ada riset sih itu sih sebenarnya. Berarti Bapak sejauh ini tahunnya hanya untuk buka TikToknya, habis itu ada akunnya dan Iya. cuma sekedar lihat ya. Iya. Nggak main ya. Nggak ada main sih. Di kantor Bapak sendiri ada nggak? Selama ini di kantor saya sih belum ada nampak orang yang main TikTok ya. Cuman teman-teman saya ada juga sekarang yang udah mulai merambat ke TikTok. Teman apa itu? Teman kantor kan? Bukan? Sebenarnya kayak mantan teman kantor dulu. Oh iya. Udah mulai main ke TikTok semua. Tapi yang kalau di sekarang teman yang dekat ini belum ada nampak main TikTok sih. Gimana menurut Bapak? Bapak sebagai lihat yang teman itu apa? Itu ngapain sih main-main TikTok? Aneh-aneh aja gitu. Nggak, menurut Bapak gitu nggak? Ya sebenarnya kalau saat orang buat video TikToknya itu sebenarnya terkesan aneh sih. Karena kayak di depan HP kita gerak-gerak gini kan. Tapi entah kenapa saya lebih suka lihat pas hasil di videonya itu sih. Oh, Karena keren gitu ya, terasa keren, editingnya. editing. Liar di situ. Sampai punya Oke, terus kan gimana ya? Karena lihat video itu orang-orang kantor kadang buat begitu. Jadi menurut Bapak itu apakah itu bagus atau enggak sih? Manfaatnya buat TikTok itu apa ya? Ya sebenarnya ada bagusnya, ada enggaknya sih. Menurut saya. Bagus atau enggaknya itu apa coba? Yang pertama dari bagusnya dulu lah ya. Nah, bagusnya itu apa? Sebenarnya bagusnya itu bagi saya yang nggak main TikTok cukup menghibur sih. Berarti sebagai pusat hiburan juga? Iya. Bukan pusat, maksudnya ya hiburan kita untuk yang lihat. Iya, kadang-kadang kan saya kan biasa bukanya tuh Instagram. Instagram ya kebanyakan orang selfie, pamer kekayaan, jalan-jalan. Kayaknya tuh lama-lama udah bosen aja sih lihat kayak gitu. Tapi kalau di TikTok banyak kayak dia di TikTok bukan kita dance saja sih, ada kayak trik ataupun kayak ada challenge kayak gitu. Menarik aja sih, iya. lebih menarik dilihat. Biasa tuh cewek-cewek cantik. Cewek-cewek cantik banyak di TikTok joget-joget kan. Joget-joget. Ada pun nanti dia di kaca gitu joget-joget sendiri tapi diliatin orang sambil direkam. Iya. Malu banget deh kan. Jadi buruknya apa nih? Tadi bagusnya itu. Kalau buruknya sih kayaknya karena berlebihan ya. Ya nggak masalah sih kita Terlalu kalau buat over maksudnya ya, jadi cenderungannya itu aja. Kita tetap terus main itu jadinya ya. Iya, karena kan kayak sekarang kayak banyak kejadian orang main TikTok itu kayak nggak tahu tempat dan nggak tahu waktu. Kayak yang tadi dibahas, orang main TikTok sewaktu jam kerja. Ya sih. Dan ada orang main TikTok di jalan raya. Itu yang apa? Yang biasa TikTok itu gaya apa? Joget-joget sambil jalan itu. Ini sekarang orang itu pakai mobil di jalan raya. Kan itu kan membahayakan. Udah banyak mobil dia bermain-main di jalan mobil itu kan jalan mobil. Jalan mobil. ya jalan mobil bisa. Bermain-main di jalan raya kan bahaya itu. Apalagi nanti yang belakang. Bapak lihat di mana itu? Saya nggak ada lihat. Itu saya lihatnya di Instagram, itu udah sempat booming sih, udah masuk on the spot, udah masuk mana. Berarti tujuannya untuk membumingkan itu, bahkan sampai apa ya? Apa ya? Menghiraukan peraturan-peraturan di jalan gitu untuk demi TikTok gitu. Iya, makanya sekarang
yang berlebihan ini sih yang bahaya sebenarnya bikin resah. Kayak ini challenge apa namanya? Yang paling baru sekarang ini. Aduh, namanya saya lupa. Challenge apa? Yang 3 orang, yang tengah disuruh loncat. Habis itu kakinya ditendang itu jatuh. Itu kan bahaya. Apalagi tulang belakang ini kan rawan kok jatuh. Itu kan bahaya gitu. Enggak. Itu faedahnya apa sih? Makanya saudara, Gunanya apa coba lagi? bagus sih bagus TikTok, tapi yang berlebihan ini yang bikin nggak bagus juga. Yang nggak habis pikir aku itu yang tadi tuh. Itu orang yang tengah itu memang dia rela untuk ini, aku aja. Yang di sliding aku aja. Masa kayak gitu? Berarti itu iseng dong. Sebenarnya awalnya itu kayak yang tengah itu nggak tahu apa-apa, Loh? tapi dia malah disuruh coba kau loncat. Loncat. Kayak gini, loncat habis 1, 2, 3 loncat. Yang kiri dua orang di kiri kanan ini langsung sliding orang yang di tengah. Apa nggak bahaya itu? Sebenarnya udah diperingati juga sih, itu challenge yang berbahaya sampai Itu di mana challenge saya itu? di TikTok sih. Bukan, maksudnya di mana, di Indonesia kah atau Pertama kali itu di luar negeri. di mana? Di mana saya kurang tahu, tapi sekarang kayaknya Indonesia udah mulai ikut-ikutan sih. Wah, Indonesia itu payah, gampang nggak terpengaruh mah kayak gitu. Wah, keren tuh. Kita coba sampai viral. sampai kepolisian pun udah melarang challenge seperti itu. Yang namanya saya lupa, nanti coba ya mungkin bisa dicantumkan lah nanti nama challenge-nya itu apa. Nah, ya itu. Yang wajar-wajar aja lah kalau memang mau TikTok joget-joget gitu ya nggak apa-apa sih. Ya. Cuman ya jangan di waktu kerja juga. Ya kan ada waktunya kan. Nggak selamanya kita harus tiap waktu lihat apa ya, sosial media itu nggak juga sih. Bahkan pun di Instagram pun dibatasin kan, kalau mau komen, mau like kan, atau mau follow atau mau unfollow orang pun dibatasi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu yang aku bingung itu ya. Sebelumnya kan ada aplikasi-aplikasi streaming video. Itu streaming video nggak ya TikTok? Streaming? TikTok sepertinya kayaknya ada streaming video, tapi kalau yang biasa orang pakai kan kebanyakan hanya video singkat 15 detik itu. Kan ada Snapchat. Ya, Itu sama nggak? Snapchat ya. Kalau Snapchat dia lebih kayak hampir kayak Instagram sih Snapchat. Tapi berbasisnya kan videonya portrait gitu kan? Ya, foto juga. Tapi Snapchat kok nggak salah dia main kayak post kayak Instagram juga sih. Bisa di scroll. Kalau TikTok dia kan main langsung slide per video. Kayaknya kalau Snapchat dia bisa di komen juga. Oh, berarti TikTok itu nggak ada gambar? Dia gambar semua, teksnya Nggak ada feed gitu, feed. Kalau di Instagram tuh feed nggak? Oh, feed ya. Kayaknya dia langsung scroll video di bawah ada apa? Komen atau description yang transparan gitu dia. Langsung scroll per video dia. Nggak kayak Snapchat kok. Snapchat lebih kayak feed apa sih? Instagram sih. Nah, dari itu kan berarti kan yang sebelum-sebelumnya kan nggak ada nggak hubungannya macam ya seperti kita agak berbau seks gitu kan. Awalnya saya kira kan TikTok itu gitu waktu belum hype-nya, sampai sekarang lagi hype. Dulu kan sebelum hype-nya yang waktu zaman sebelum bau TikTok pun itu kan udah keluar tuh TikTok. Ya. Jadi kan tahu wah ini sama nggak ya macam Bigo Live atau Nano Live dan bla bla bla, itu kira pun itu sama kayak gitu. Menurut Bapak itu kayak gitu nggak? Sebenarnya TikTok nggak mengarah ke sana sih. Enggak ya? Enggak. Berarti Cuman ada beberapa yang challenge kayak yang nggak senonoh gitu lah. Contohnya itu yang challenge yang kalian tahu filter invisible. Nah, kalian ngerti lah itu biasa orang buat gimana. Dia filter invisible. Tinggal tapaknya di telapak tangan kalian buat gini aja langsung muka kalian invisible. Biasa tuh cewek-cewek banyak itu buka baju, tutup, invisible, matikan lagi. nggak ngerti aku. Makanya Sekarang berarti itu lebih ke ya itu ada seksualitasnya juga dong. seksualitasnya tapi dia nggak gitu jelas sih. Itu kan ada muncul kan. Tapi Pihak-pihak TikTok ada yang membuat apa nggak? Ada yang oh
melarang gitu enggak. Maksudnya yang dari aplikasinya kalau di Instagram kan ada biasanya kita banned untuk sementara kan kalau yang aneh-aneh gitu. Di TikTok itu ada nggak? Sejauh ini sih saya lihat belum ada yang terban gitu sih, karena udah lumayan banyak juga orang yang melakukan challenge itu. Berarti masih bebas dong ya? Iya. Oke deh. Tapi berarti lebih inilah ya, nggak seperti yang lain lah ya, yang agak yang seks-seksnya itu agak iya. Kalau gitu, Bigo kan kayak kesannya itu, iya tahu lah. Tapi kalau TikTok ini masih bisa dibilang lebih bagus sih, lebih ini komunitasnya ya? Masih aman, tapi walaupun banyak yang kelewatan. Aneh itu mah yang tadi yang dijelasin itu tadi tengah itu kan jahat, itu apa coba faedahnya itu apa, ngerjain orang. Iya, tulang belakang itu bahaya loh kalau jatuh gitu. Gak jelas itu mah, bisa lumpuh. Jangan main-main gitu lah, yang sewajar-wajarnya aja lah. Terus kan Pak, gimana ya, kan karena maraknya TikTok ya nih, dikit-dikit sana TikTok, bahkan artis pun TikTok ini bisa jadi platform baru nggak? Seperti misalnya di YouTube kan untuk sharing video-video gitu kan, YouTube ya. Kalau untuk Instagram kan lebih ke foto-foto ya, foto untuk sharing foto, kita kadang ada video juga kan. Cuman pasti kan kita nggak akan lepas dari namanya Instagram tuh kan. Iya. Walaupun Facebook ada gitu. Menurut Bapak itu TikTok itu bakalan jadi kayak gitu kan, yang membuat kita sebagai usernya itu sebagai ini yang nggak bisa lepas dari itu. Kita harus ada TikToknya gitu. Kalau Instagram kan misalnya sekarang kita kan IG lu apa gitu, ada IG nggak? Oh. Nanti kedepannya bakalan ada TikTok nggak gitu? Untuk sekarang kayaknya untuk TikTok belum bisa ke arah situ sih, karena TikTok hanya sekedar kita having fun, melakukan sesuatu yang ya melatih kepedean gitulah. Karena kan gitu masih agak susah untuk kita bisa chatting kayak Instagram. Kalau Instagram bisa ada DM-nya. Oh ya, ada DM. Ini nggak ada ya? Kalau ini TikTok saya rasa belum sih. Belum ada DM. Iya. Berarti hanya like dan bisa follow TikTok kita. Cuman kayaknya untuk fitur DM saya kurang tahu, kayaknya ada atau enggak. Karena saya jarang sih lihat home orang aja, karena saya langsung buka TikTok, scroll video aja ya. Scroll video aja. Oh iya. Ini seperti itu. Jadi mungkin nggak ini juga ya, nggak bakalan jadi gitu juga, mungkin cuman sekedar ya musiman gitu ya. Iya. Bisa jadi nanti kedepannya ya bisa jadi enggak, bisa jadi iya gitu ya. Iya, tapi kedepannya ini bakalan booming terus sih TikTok. Terus karena udah makin banyak usernya. Berarti kan gimana ya, bagi sisi untuk video makernya atau yang buat video kayak gitu kan, istilahnya itu kan atau editor kan kadang bisa buat nih kayak gitu kan. Nih dulunya sebelum ada template video itu kan buatnya itu kan misalnya dari editornya di edit sedemikian rupa. Cuman kan berarti TikTok ini sebagai template-nya aja biar gampang orang dan semua orang tuh bisa buat video yang kece gitu ya. Oh, karena udah disediakan banyak filter sih, filter pembantu untuk edit. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi lebih gampang. Jadi semua orang tuh bisa. Iya. Nggak ada lagi namanya itu editor. Nggak ada lagi itu special effect. Tapi dia editnya nggak serumit kita edit seperti biasa di Premiere Pro atau di enggak sih. Ya, yang lainnya lah. Ya, ada limitnya lah kan. Ya. Tapi kan ya itu juga ya kece juga kalau dilihat orang-orang yang biasa, yang awam gitu. Tapi kan untuk yang apa kan, yang tahu efek-efek itu kan ini biasa. Cuman orang-orang awam kan udah keren banget nih, dan dia bisa buat sendiri kayak gitu coba. Ya, hebat sih. Teknologi makin maju, manusia bahkan nggak dibutuhkan lagi. Manusia. Parah. Oke lah, itu aja kali ya. Gambaran sih aku sebagai yang bahkan akunnya aja nggak ada TikTok itu sukanya seperti itu. Dan bukan berarti Mas ini ahli TikTok juga, enggak ya, maksudnya sih kan kita cuman sharing aja ya, nggak tahu gimana TikTok itu. Saya tadi kan nggak tahu TikTok itu, jadi tanya
ke bapak ini kan pernah buka gitu. Oh, oke lah, coba tanya-tanya aja. Saya hanya penikmat bukan pengguna. Tapi bagi saya sih, saya nggak begitu tertarik ya. Ya, itu aja sih. Oke lah, sekian dari video kali ini. Kalau ada kurang, kami minta maaf. Dan sekali lagi kami ingatkan, kami bukan ahlinya TikTok ya, atau bapak ini bukan ahlinya TikTok, hanya sekedar membahas TikTok itu gimana. Oke, sekian video kali ini. Kalian boleh komen ataupun kritik apa yang kami barusan omongin. Bahkan kalian boleh diskus, atau kami pun bisa diskus sama kalian, atau kalian pun bisa juga ikut dalam video ini kalau kalian mau. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang pengen banget tahu TikTok. Ya. Oke, bye.